Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur. Kejujuran sangat kental dengan adab berbicara, walaupun mungkin bisa dimasukkan ke dalam pertemuan yang telah lalu. Akan tetapi masalah kejujuran karena sangat pentingnya, maka sendirikan pembahasan tentang kejujuran, karena kejujuran ini adalah merupakan salah satu dari pilar yang terpenting dalam akhlak Islam. Tentunya untuk menanamkan karakter yang mulia ini di dalam jiwa anak-anak kita membutuhkan usaha yang keras dan waktu yang tidak sebentar. Kalau misalnya sekarang kita melihat banyak kasus-kasus korupsi yang ternyata pelakunya bukan hanya orang-orang yang non-agamis, sampai yang kelihatannya agamis pun juga terseret dalam pusaran korupsi. Maka ini semakin mengkhawatirkan bahwa sangat mungkin nanti kebiasaan-kebiasaan jelek itu pun akan menjangkit anak-anak kita. Maka dari itu sungguh salah satu cara untuk membendung perilaku negatif tersebut adalah bagaimana kita menanamkan karakter kejujuran kepada anak kita sejak dini. Dan di dalam agama kita, yang namanya anak tetap harus diperlakukan dengan perilaku yang baik. Jadi tidak ada alasan bahwa anak ini masih anak kecil boleh diperlakukan dengan perilaku yang tidak baik. Sehingga di dalam agama kita, walaupun anak kecil tetap tidak boleh kita berbohong kepadanya. Ini yang terkadang kurang diperhatikan oleh sebagian orang tua. Sebagian orang tua menganggap bahwa seorang masih kecil, sehingga tidak menganggap kita berbohong sama anak kecil. Itu nggak benar. Makanya Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan jauh-jauh hari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qala li sabiya ta'ala haka summa lam yutihi syai'an fahiya kidbah." Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Kemarilah engkau akan kuberi sesuatu," lalu ternyata dia tidak memberi apa-apa, maka perbuatan tersebut dianggap sebuah kedustaan. Jadi kalau misalnya ada seorang bapak atau ibu berkata kepada anaknya atau anak orang lain, "Nanti kalau misalnya kamu pulang tepat waktu akan ibu kasih hadiah." Ternyata begitu pulang tepat waktu tidak dikasih apa-apa, ini dusta. Jadi di dalam agama kita dusta itu tidak bisa ditolerir. Sekalipun itu kepada anak kecil, maka ini yang perlu kita perbaiki. Pemahaman di dalam benak banyak orang tua bahwa kalau masih anak kecil itu ditolerir. Misalnya minum sambil berdiri, makan pakai tangan kiri. Itu sering ditolerir dengan mengatakan, "Kan masih kecil, gak apa-apa." Dalam agama kita tidak demikian, justru masih kecil itulah kita biasakan supaya berperilaku dengan perilaku yang baik. Dibiasakan minum dengan tangan kanan, minum sambil duduk, berbicara dengan ungkapan yang jujur. Kita juga bersikap jujur kepada anak. Ini semuanya adalah merupakan proses untuk mencetak seorang hamba yang betul-betul patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi adanya perilaku korupsi yang begitu marak di zaman kita ini pasti ada latar belakang yang jelek di dalam kepribadian anak-anak tersebut. Seandainya anak-anak tersebut dari kecil sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya, kemudian dia juga senantiasa istiqomah di dalam ajaran agama Islam, insya Allah bisa diminimalisir yang namanya korupsi-korupsi tersebut. Maka dari itulah kita tidak usah terlalu banyak mengkritik orang lain. Kita mulai dari diri kita. Kadang-kadang gajah di pelupuk mata tertampak, kuman di seberang lautan tambak. Kita sering mengkritik banyak orang korupsi, ternyata kita sendiri juga sering korupsi. Korupsi waktu, seharusnya masuk jam 7 ternyata masuk jam 8. Niku korupsi nopo buatan bu. Niku korupsi. Kita menjelek-jelekan orang yang korupsi, ternyata kita sendiri korupsi. Jadi kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, kita perbaiki dari diri kita, dari keluarga kita. Nggak usah muluk-muluk. Kalau masing-masing penduduk negeri ini berpikir dengan pemikiran ini, niscaya negeri ini akan baik dari adanya pemimpin atau penguasa yang jelek. Itu adalah merupakan cerminan dari rakyat yang belum baik. Makanya ada ungkapan yang sangat baik yang mengatakan, "Kama takunu yula alaikum." Pemimpin kalian itu adalah potret dari kepribadian rakyat. Jadi kalau misalnya kita pengen pemimpin yang baik, mari kita perbaiki diri kita. Kalau kita perbaiki diri kita dan diri baik, Allah akan memberikan anugerah pemimpin yang baik buat kita. Kembalilah kepada masa anak dan kejujuran.
Jadi yang namanya jujur kepada anak harus kita mulai sejak dini, tapi sangat disayangkan ternyata masih banyak orang tua yang menganggap remeh hal tersebut dan bahkan mereka menyepelekan masalah kejujuran di dalam pergaulan terhadap anak. Buktinya apa? Buktinya tidak sedikit di antara orang tua yang masih suka bohong kepada anak. Misalnya ketika anak bertanya, "Pak, mau kemana?" Bapaknya menjawab, "Sebentar," ternyata lama. Ini kan bohong. Kemudian pernah berjanji pada anak misalnya nanti tamat dengan hasil yang memuaskan akan dibelikan sesuatu, ternyata tidak dibelikan. Ini adalah ungkapan-ungkapan bohong, tidak menepati janji. Yang ini akan sangat berbahaya untuk pembentukan karakter.